Halo semua penonton channel Galeri Teleskop dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, Galeri Teleskop akan mereview untuk teleskop Leopold dari seri VX3 4,5 hingga 14 kali pembesaran dengan diameter lensa depannya 50 mm. Leopold yang sekarang akan direview merupakan Leopold made in China ya, dari kopiannya yang dari made in Amerika, tapi untuk tampilan dan juga aksesorisnya seluruhnya hampir sama. Kita akan cek ya untuk teleskopnya. Bagi yang belum tahu, ini bagian depannya sini ada logo Leopold. Yang belum pernah lihat logo Leopold ini seperti ini, huruf L dengan vertical duplex di bagian tengah, tulisannya seperti ini, Leopold. Untuk serinya sendiri, ini ada yang tadi sudah dijelaskan ya, VX3 4,5 hingga 14 kali dengan 50 mm lensa depannya. Tidak ada fitur set focus atau AO atau IR atau zero stop ya. Ini masih tipe klasik untuk tipe teleskop Leopold ini, dan retikelnya juga masih klasik, masih duplex. Ini nostalgia bagi teman-teman yang zaman dulu pakai teleskop jadul ya, pasti retikelnya itu masih tampilannya duplex. Ini ada manual book dari Leopoldnya, cukup tebal juga. Ini dari halaman 1 sampai halaman 34. Silahkan bisa dibaca sendiri ya, karena cukup panjang penjelasannya. Dan untuk lap pembersihnya warna putih, tidak ada marking Leopoldnya, ada silikat gel. Kemudian mounting, untuk tipe ini mendapatkan mounting single baut karena memang auranya aura jadul masih menggunakan single baut. Kalau untuk teleskop zaman sekarang sudah double baut rata-rata ya. Dan tubnya ini juga masih tub 25 dovetail, tipenya tinggi, dapat satu pasang. Selanjutnya sudah kosong dari teleskop. Kita buka teleskopnya, singkirkan dulu. Ini dia untuk teleskopnya. Tutupnya masih karet kolor ya, tutupnya masih karet kolor, klasik banget. Kita buka saja. Oke, kalau udah dipakai tinggal dilepas, ditaruh di kardus saja. Ini dia untuk teleskop Leopold VX3 4,5 hingga 14 kali pembesaran, lensa depannya 50 mm. Tutup turretnya masih klasik banget ya, tidak ada fitur zero stop, tidak ada fitur lockdown, tidak ada fitur lock turret, hanya tutup biasa. Bisa dilihat teman-teman di sini ya, tutup biasa saja. Ini bahannya masih terlihat cukup bagus ya, karena terbuat dari aluminium. Nah, ini saya jelaskan langsung saja untuk turret ya. Bagi pengguna pemula, turret ini menjadikan sebuah masalah karena belum tahu cara settingnya. Nah, cara settingnya ini bisa dilihat di sini ya, ada keterangan U arah panah ke kiri, artinya up ke atas. Jadi teman-teman tinggal
putar ke kiri atau searah dengan arah panah yang ini, atau putar berlawanan dengan arah jarum jam, maka retikel akan bergeser dari bawah ke atas. Jika diputar ke kanan atau searah dengan jarum jam, maka retikel akan bergeser dari atas ke bawah. Dan juga untuk settingan wind edge-nya atau putaran kanan kiri, ini juga ada huruf R, artinya right atau ke kanan dengan arah panah ke kiri. Jadi jika diputar sesuai dengan arah panah, putar ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam, maka retikel akan bergeser dari arah kiri ke kanan. Jika diputar searah jarum jam, maka retikel akan bergeser dari kanan ke kiri. Oke, seperti itu ya. Untuk tub diameternya sendiri, ini tub 25 mm, dan untuk lensa depannya, tubnya ini 50 mm ya. Coating lensanya mantep banget, warna hijau. Ini tipe one piece tube ya, jadi dari depan sampai belakang satu bahan material, tidak ada sambungan di bagian teleskop ini, batang teleskopnya, tubnya tidak ada. Dan untuk zoomnya, teman-teman bisa lihat di sini, minimal zoomnya adalah 4,5, kemudian naik lagi 5, 6 kali pembesaran, 7 kali pembesaran, 8 kali pembesaran, 9 kali pembesaran, 10 kali pembesaran, 12 kali pembesaran, dan maksimal 14 kali pembesaran. Jangan sampai kelupaan, karena ini merupakan teleskop tanpa parallax. Penggunaan zoom besar disarankan di atas 30 sampai dengan 40 meter, karena fokus parallax defaultnya itu di 100 meter. Oke. Dan untuk bagian belakang ini ada logo plus dan minus dan 0. Ini untuk pengguna sindrom mata plus, tinggal diputar berlawanan dengan arah jarum jam atau diputar ke kiri. Pengguna sindrom mata minus tinggal diputar searah jarum jam atau diputar ke kanan. Fungsinya adalah untuk memfokuskan teman-teman ketika melihat objek dan juga retikel agar bisa terlihat lebih tajam, lebih jelas lagi. Oke, kita akan coba cek mengenai tampilan dari retikel teleskopnya. Oke, ini dia retikel teleskopnya, duplex ya, cukup tipis ya untuk sekelas retikel wire, dan direkomendasikan bagi teman-teman yang suka hunting jarak dekat ya tentunya, karena ini tidak ada mil dot maupun HK-nya. Retikel HK biasanya ada strip-strip sampai bawah, kalau ini tidak ada, hanya duplex saja. Nanti akan saya bahas mengenai penjelasan pemakaian retikel duplex di sesi berikutnya. Mantap ya, kanan kiri atas bawah tebal, tengahnya garis tipis. Oke, rekomendasi penggunaan jarak ini di bawah 100 meter ya untuk teleskop tipe ini, karena kalau di atas 100 meter akan susah perkenaannya, memperkirakan jatuhnya mimis. Tapi untuk penggunaannya, teman-teman bisa digunakan untuk teleskop ini dipakai pada unit gejluk PCP maupun pompa tangan. Untuk senpi itu kurang direkomendasikan ya, kecuali mungkin CIS ya atau 5,5, karena ini sudah anti getar, anti air, dan anti embun, sekelas sengin saja, bukan senpi dengan kaliber besar, kecuali yang Newport asli dari Amerika, silahkan bisa dipakai untuk kaliber besar. Mungkin cukup itu saja yang bisa disampaikan untuk pembahasan teleskop Newport
seri VX3 4,5 hingga 14 kali pembesaran dengan diameter lensa depan 50 mm. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe serta aktifkan notifikasi pemberitahuannya agar teman-teman semua selalu update video-video terbaru mengenai review-review teleskop dari channel Galeri Teleskop. Bye bye.